Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sapen Podcast episode ke-8, mengulas untuk mengedukasi. Ya, kali ini bersama Bu Jazila dan juga Pak Ali akan mengulas tentang penguatan karakter siswa di era milenial. Assalamualaikum Pak Ali, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya Pak Ali. Alhamdulillah. Tetap sehat ya dan semangat tentunya. Baik Pak Ali, untuk bincang-bincang pada kali ini tentang penguatan karakter siswa di era milenial. Nah, ini Pak Ali, mungkin Pak Ali juga di samping seorang guru ya, kemudian juga orang tua tentunya, apa sih yang harus disiapkan atau apa sih yang harus dilakukan untuk seorang guru terutama di era milenial ini dalam rangka pembentukan karakter siswa yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Jazilah atas pertanyaannya. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan ya, menggaungkan kembali tentang karakter. Betul. Pentingnya karakter ya. Sudah sangat digaungkan lagi tentang pendidikan karakter ini. Sebenarnya kalau dalam Islam mungkin akhlak ya Pak. Iya betul sekali. Banyak pengertian tentang karakter dari para pakar. Tapi bisa diambil kesimpulan bahwa apa itu karakter, yaitu nilai-nilai khas baik watak, akhlak, kepribadian seseorang yang terbentuk dari internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang dan berpikir, bersikap, berucap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, Jess. Iya, gimana nih Pak Ali? Sekolahan kita ini SD Muhammadiyah Sapen, bagaimana karakter itu sudah terbentuk sudah terbentuk atau sangat diajarkan sekali. Iya, mungkin betul. sudah sejak dulu ya kita semua mengetahui bagaimana karakter di SD Muhammadiyah Sapen. Satu hal yang mungkin diingat, Pak Ali agak sedikit berbeda ya. Kalau kemarin-kemarin sebelum ada COVID gitu kan, kita lebih mudah ya untuk mengawasi putra-putri kita atau siswa-siswi kita. Tapi ini mungkin di era milenial, kemudian juga dalam masa COVID, agak kesulitan sedikit ya mungkin Pak Ali ya untuk memantau. Terutama mungkin di karakter kejujuran ya. Iya betul sekali. Pada saat pandemi seperti ini, anak-anak kita ya belajar di rumah, belajar di rumah. Bapak Ibu guru dari sekolah memberikan tugas, memberikan materi, memberikan soal-soal yang harus dikerjakan. Satu hal yang terpenting adalah dalam hal ini perlu adanya ditanamkan tentang kejujuran, karena di dalam tugas itu sebetulnya sudah ditulis. Include di tugas itu ya. Iya, saya akan mengerjakan dengan jujur, sudah ditulis oleh anak-anak kita. Memang hal yang sangat penting sekali pada saat pandemi ini terkait dengan pendidikan kita tentang kejujuran. Yang kedua mungkin juga kedisiplinan tetap. Kedisiplinan betul sekali. Tetap. Mungkin kalau dulu anak-anak bangun pagi-pagi gitu ya, terus segera berangkat ke sekolah, mandi dan seterusnya. Tapi sekarang mungkin di era pandemi ini anak-anak kayaknya rada ogah-ogahan gitu ya Pak Ali. Mungkin cuma di rumah aja gitu. Tapi sebetulnya kan kita juga sebagai guru gitu kan sudah mengingatkan ketika ada kelas meeting gitu kan. Anak-anak paling tidak harus menggunakan seragam gitu ya. Seragam lengkap. Artinya kalau sudah memakai seragam otomatis kan sudah mandi gitu ya Pak Ali. Jadi memang kedisiplinan tadi ini hal yang sangat pokok sekali kalau saya lihat ya. Untuk keberhasilan atau bagian dari salah satu cara untuk meraih keberhasilan adalah disiplin ini. Disiplin yang pertama ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini tetap kita harus selalu mengingatkan, menganjurkan untuk disiplin.
Itu tadi satu contohnya adalah walaupun nanti tidak berangkat ke sekolah, tetapi satu hal yaitu bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, berarti ini harus pagi, tidak mungkin sholat subuh siang-siang. Iya, Jadi betul. kedisiplinan tetap ya kita ajarkan, kita didikkan kepada anak kita di masa pandemi ini. Hal contoh kecil yaitu diantaranya adalah untuk bangun pagi, melaksanakan sholat subuh, dan setelah itu berbagai kegiatan lainnya akan melanjutkan gitu ya. Betul. Mungkin juga anak-anak bisa bangun pagi karena ada dorongan, motivasi dari orang tua gitu ya. Ada peran serta orang tua di rumah, papa, mama, ayah, bunda gitu ya Pak Ali. Kalau misalnya anak disuruh sholat, kemudian disuruh bangun juga, sementara ayah bundanya tiduran kan tidak mungkin gitu ya. Iya, betul. Jadi harus orang tuanya dulu yang mencontohkan ya. Apalagi masa usia anak-anak SD seperti ini, Betul, tetap betul harus sekali. pendampingan orang tua. Iya. Di masa pandemi Dan itu ini prosesnya juga enggak sekali dua kali ya Iya, Pak Ali. betul Harus sekali, secara terus-menerus gitu ya, secara kontinu tentunya. tidak namanya pendidikan karakter tidak langsung jadi. Betul. Itu harus bahkan nanti bisa menjadi satu kebiasaan, bahkan menjadi kebutuhan. Itu yang penting dari Betul. pendidikan karakter. Dan mungkin bisa jadi Pak Ali orang tua juga sebagai uswah hasanah ya, sebagai suri tauladan buat putra-putrinya gitu. Sebelum memerintahkan ke anak-anak, mungkin orang tua juga harus memberikan contoh dulu kepada putra-putrinya gitu. Untuk bangun pagi, kemudian untuk membiasakan sholat, tadarus. Iya, karena terkadang anak-anak bisa menjawab nanti. Iya. Ketika Ketika diperintah gitu untuk ya. sholat misalkan. Ayo sholat gitu. Sholat jamaah. Lah Tetapi, mama aja nggak sholat gitu ya. Anak-anak sekarang terkadang Atau bisa ayah menjawab gitu. seperti itu. Maka memang uswah ini penting sekali. Penting. Dicontohkan kepada anak-anak kita. Betul sekali. Ketika di rumah. Baik, itu tadi tentang karakter kedisiplinan ya Pak Ali. Kemudian tadi juga sudah karakter kejujuran gitu. Iya. Nah, karakter kejujuran mungkin sedikit agak rada kesulitan mungkin Pak Ali ketika misalnya anak-anak itu mengerjakan soal ya. Iya, Yang baru kemarin ya kita melakukan PAS gitu kan, penilaian akhir semester. Terkadang ada orang tua yang ingin putra-putrinya itu pokoknya nilainya bagus gitu kan. Mereka berkompetisi sendiri antar sesama orang tua. Padahal justru malah anaknya santai gitu ya. Mau jujur tapi kok orang tuanya malah ini loh jawabannya. Nah gitu Pak Ali. Mungkin harus bagaimana ini untuk orang tua? Ya kalau kita betul-betul menanamkan karakter, seharusnya hal-hal tersebut jangan sampai dilakukan. Betul ya. Biarkan anak gitu ya mengerjakan sendiri gitu. Percayakan kepada anak kalau dia mampu gitu ya Pak Ali ya. Yang jelas harus kita apresiasi apapun hasilnya ya. Betul. Apapun hasilnya kita apresiasi. Masalahnya apa? Dia senang dengan hasil yang ia peroleh sendiri dengan berbekal kejujuran tadi ya. Iya, betul. Nah, ini adalah jauh lebih penting ke depannya nanti. Daripada nilai 100 gitu ya, tetapi karakter kejujurannya malah tidak ada gitu ya. Betul. Bahkan nanti ketika menjadi pemimpin ini adalah hal yang sangat penting sekali. Luar biasa ini kejujuran. Karena sekarang itu kejujuran sulit untuk ditegakkan ya Pak Ali. Bagaimana kalau misalnya diri kitanya dari kecil membiasakan ke putra-putri atau ke siswa-siswi kita untuk mengutamakan kejujuran, maka mungkin besok ketika anak-anak sudah dewasa akan susah gitu ya. Apalagi mungkin banyak tawaran-tawaran gitu ya. Satu hal lagi Bu Jas. Gimana ini Pak? Sekarang ini juga karakter ya kita untuk saling menghormati, toleransi terhadap yang lain. Ya. Kalau dalam Islam tasamuh ya Pak Ali. Harus ditegakkan juga gitu ya tasamuh. Pelajaran dari pelajaran kelas 4 ya Bu Jas ya, tentang tasamuh. 5 Pak Ali. Kelas 5. Kelas 5 di semester 1 itu. Jadi penting sekali untuk toleransi di saat seperti ini, juga dalam rangka tetap menjaga keutuhan negara kita, kesatuan Republik Indonesia. Iya. Di samping itu juga mungkin Pak Ali akan lebih penting lagi tentang
hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan gitu kan. Kemudian tetap jaga jarak. Kalaupun misalnya mau keluar jangan lupa pakai masker, karena sekarang ini kalau kita lihat di media-media sudah banyak sekali yang terpapar COVID-19. Mudah-mudahan ini juga segera berakhir Bu Jas ya, COVID-nya, karena sudah lama sekali, hampir sudah 8 bulan lebih ya. Iya, hampir mau 1 tahun ya. Nggak terasa kok, nggak hilang-hilang virusnya. Mudah-mudahan dengan usaha dan doa kita semuanya nanti segera berakhir ini COVID-nya ini. Iya, baik Pak Ali, tadi sudah tentang karakter, kejujuran, kemudian kedisiplinan, kemudian apa lagi nih Pak Ali? Karakter yang harus dibangun di era milenial ini, yang jelas, paling berperan gitu. Iya, yang paling berperan salah satu di antara adalah harus berusaha dengan keras, atau beberapa saat yang lalu diistilahkan dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Iya. Nah, di era milenial seperti ini harus betul-betul kita berusaha keras, karena persaingannya juga sangat akan lebih kuat susah sekali, ya. Tidak hanya keras saja, tapi harus cerdas juga. Iya, kalau cuma keras tapi nggak cerdas juga bagaimana akan mengambil sukses peluang-peluang dan sebagainya, penting tapi sekali. Kalau misalnya untuk anak-anak ini, kaitannya dengan anak-anak, kerja cerdas itu seperti apa Pak Ali? Kerja cerdas yang jelas anak-anak semua ketika ada waktu luang ya digunakan untuk belajar semaksimal mungkin. Bukan katanya kerja yang orang itu digunakan dengan sebaik-baiknya mungkin gitu ya, manfaatkan menambah betul ilmu pengetahuan ya. Iya. Mentransfer ilmunya lebih banyak lagi ya. Betul. Mungkin juga sekarang akan lebih mudah untuk informasi segala macam ya Pak Ali. Tetapi bagaimana kita memilah dan memilih informasi apa saja yang baik dan layak untuk kita konsumsi gitu ya Pak Ali. Jadi tidak semua kita ambil, harus ada filternya, harus kita saring. Ya makanya ini peran orang tua juga penting sekali. Betul. Ya, di saat seperti ini bagaimana era informasi seperti ini ya, informasi begitu cepat ya masuk di rumah-rumah kita. Betul. Lewat gadget anak-anak ya. Apalagi mungkin sekolah kita alhamdulillah mungkin dari orang tua ya, kelas menengah ke atas, otomatis untuk alat-alat seperti itu akan mudah diperoleh. Tapi peran orang tua tetap untuk mengingatkan anak-anak. Betul. Kedua, mungkin ya lihat betul. Ketika anak-anak kita mungkin masuk kamar, harus didampingi gitu ya Pak Ali, didampingi. Jadi sekali. Tidak hanya mungkin sekedar memberikan kepercayaan saja, tapi juga perlu pengecekan ya, pendampingan. Apakah memang sudah melakukan gitu kan, ataukah belum? Kalau misalnya belum, ayo gitu kan, beri semangat lagi agar mengerjakan. Betul sekali. Baik Pak Ali, sepertinya bincang-bincang pada kali ini untuk penguatan karakter siswa di era milenium cukup ya Pak Ali. Mudah-mudahan anak-anak dan juga pemirsa Sapen Podcast mengambil hikmah dari bincang-bincang pada episode ke-8 ini. Terima kasih banyak Pak Ali yang sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Ali ilmu yang sudah disampaikan ini. Terima kasih semuanya. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.